Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok saya yang bernama Muhammad Subhan dan Muhammad Nurul Sofyan dan Triadi Nur Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi bisnis. Langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan, yaitu ada latar belakang yang berisi tentang koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang keperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas, persaudaraan di antara para anggota. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas. Koperasi perlu membangun diri dan meningkatkan diri serta mampu bersaing dengan badan usaha lain berdasarkan prinsip koperasi sehingga diharapkan koperasi sebagai badan usaha rakyat dan mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional yang berfungsi memperkokoh perekonomian rakyat. Dengan melihat latar belakang masalah di atas, penulisan mencoba membahas tentang akuntansi koperasi dan bank yang merupakan salah satu bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia. Bab 2. Pembahasan akuntansi koperasi. Pengertian akuntansi koperasi. Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklarifikasian, pelaporan, dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Biasanya, periode pelaporan di koperasi adalah 1 tahun. Selanjutnya ada proses akuntansi koperasi. Proses akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Tahapan tersebut dimulai dari adanya bukti transaksi berupa nota, kwitansi, faktur jual, faktur beli, dan sebagainya. Kemudian dimasukkan pada jurnal. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan akuntansi koperasi. Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu, baik intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya. Lalu ada jenis-jenis akuntansi koperasi. Jenis-jenis koperasi ada 4. Yang pertama, akuntansi koperasi konsumen, akuntansi koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, akuntansi koperasi produksi. Yang keempat, akuntansi pemasaran. Penerapan akuntansi pada laporan keuangan koperasi. 1. Laporan perhitungan hasil usaha.
adalah laporan keuangan koperasi yang menyajikan jumlah pendapatan usaha koperasi yang berasal dari anggota maupun dari bukan anggota dengan memperbandingkan dengan total biaya dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan ini sama dengan laporan rugi laba di perusahaan bukan koperasi. Kedua, neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu, pada umumnya 1 tahun. Neraca bisa disajikan dalam bentuk skronto maupun dalam bentuk stafel, tergantung kebiasaan pembuat laporan. Ada 3 komponen penting dalam neraca koperasi, yaitu harta, hutang, dan ekuitas atau kekayaan. 3. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Ada beberapa istilah penting yang biasanya digunakan untuk menyusun arus kas. Antara lain 1. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. 2. Setara kas. 3. Arus kas. 4. Aktivitas operasi. 5. Aktivitas investasi. 6. Aktivitas pendanaan. Yang keempat, laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama 1 tahun tertentu. Laporan ini juga menggambarkan wujud dari pencapaian tujuan koperasi. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup 4 unsur, yaitu 1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. 2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama. 3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam melalui koperasi. 4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Kelima, manfaat ekonomi langsung bagi anggota berupa manfaat harga, yaitu harga barang jasa dan harga uang. Di dalam pembelian atau koperasi konsumen, manfaat harga berupa selisih harga antara koperasi dengan di luar koperasi. Harga di koperasi lebih murah dari harga di luar koperasi, maka akan terjadi manfaat efisiensi pembelian. F. Karakteristik akuntansi koperasi. Karakteristik akuntansi koperasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pencatatan modal koperasi lebih mudah dan sederhana dibandingkan akuntansi di bidang lainnya non-koperasi. Kedua, adanya pencatatan pembagian hasil keuntungan atau SHU. Pencatatan hasil keuntungan koperasi berdasarkan atas seberapa besar jumlah transaksinya terhadap koperasi tersebut. Ketiga, laporan keuangan yang terbuka. Laporan keuangan yang terbuka bagi seluruh anggota koperasi. Seluruh anggota dan pengurus koperasi mengetahui tentang keuangan koperasi berupa pemasukan dan pengeluaran koperasi. 4. Terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan, tidak seperti akuntansi pada umumnya, yaitu yang menyajikan laporan keuangan berupa laporan arus kas, laba rugi, dan neraca. Akan tetapi pada akuntansi koperasi yaitu persamaan dasar laporan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, dan laporan ekonomi anggota. Akuntansi bank. Pengertian akuntansi perbankan. Mengingatkan pengertian akuntansi sebagai proses percatatan, perkualifikasi, dan penganalisis penafsiran data keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern
bank sebagai pihak perantara antar pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta yang diperlancarkan lalu lintas pembayaran. B. Sistem akuntansi perbankan, yaitu ada 4, yaitu sebagai sistem akuntansi manajemen, costing, pengawasan, dan laporan kepada pengusaha moneter. C. Dasar-dasar akuntansi perbankan, yaitu ada 6. Yang pertama, harus adanya perincian dari aset sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut. Kedua, harus adanya perincian hutang-hutangnya yang disusun menurut jumlah waktu dan tingkat kekelayannya. 3. Dapat menggambarkan laba rugi yang diperoleh hasil kegiatan yang dijelaskan. Keempat, harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisien dan hasil kegiatan usahanya. Kelima, harus adanya sistem internal kontrol yang ketat. Keenam, harus dapat menyediakan data yang untuk pengusaha moneter. D. Metode pencatatan pada akuntansi perbankan. Banyak diperlukan buku penentuan umum untuk mencatat dan mengikuti arus data keuangan seluruh transaksi yang kerja. E. Penerapan teknologi informasi pada sistem perbankan. Semakin majunya teknologi, transaksi perbankan melalui menggunakan teknologi berbasis komputer mempermudah transaksi dengan nasabah. Komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, bahkan dengan mobile seperti HP dengan SMS. Sudah banyak diutarakan oleh bank. Yang diutarakan oleh bank ada 3, yaitu adanya transaksi transfer uang via mobile maupun via teller. Kedua, penggunaan data di bank. Ketiga, sinkron data pada komputer cabang dengan kantor pusat bank. Selanjutnya penutupannya. Kesimpulannya, salah satu upaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan usaha koperasi adalah melalui penerapan sistem pencatatan akuntansi, khususnya dalam merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam menyusunkan laporan keuangannya. Sedangkan akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklarifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah 1 tahun. Dan dilihat dari perkembangan akuntansi perbankan di Indonesia, seharusnya pemerintah lebih mengembangkan lagi sistem perbankan dan melahirkan sumber daya manusia yang profesional di bidang akuntansi perbankan. Pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kelebihan menggunakan sistem akuntansi perbankan. Cukup sekian dari kami. Bila ada suatu pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.